Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Oktaviani Alifa. Saya akan memaparkan tentang keterkaitan prinsip understanding by design dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian prinsip UBD. Prinsip UBD yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Adapun tahap-tahap prinsip UBD, yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan asesmen, dan yang ketiga menentukan kegiatan pembelajaran. Adapun keterkaitan prinsip understanding by design dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, dengan adanya tujuan pembelajaran yang jelas dapat membantu guru untuk merancang kegiatan pembelajaran dengan tepat. Yang kedua, dengan adanya kegiatan pembelajaran yang aktif dan bermakna dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang ketiga, dengan adanya evaluasi yang relevan dapat membantu guru mengetahui hasil belajar dan umpan balik yang tepat untuk peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wari Bahdar, kelas 2 PGSD. Prinsip UBD merupakan cara berpikir yang bertujuan tentang perencanaan kurikulum, bukan program yang kaku atau resep yang preskriptif. Ada beberapa hal yang memiliki keterkaitan antara prinsip UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada penekanan pada pemahaman yang mendalam atau deep understanding. Yang kedua ada perencanaan mundur atau backward design. Yang ketiga ada penilaian berbasis kinerja, performance based assessment. Yang keempat ada 6 aspek pemahaman, 6 phase of understanding. Yang kelima ada pengalaman belajar yang berkesinambungan dan berarti. Dan yang terakhir ada transparansi dalam tujuan dan kriteria penilaian. 6 hal ini yang memiliki keterkaitan prinsip UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, SPD, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Prinsip understanding by design adalah pendekatan pembelajaran atau sebuah desain yang menitik beratkan pada tujuan akhir pembelajaran. Dikenal juga dengan backward design. Adapun tahapan prinsip understanding by design ada 3. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan asesmen, dan yang ketiga menentukan aktivitas pembelajaran. Dengan menggunakan prinsip understanding by design, perencanaan pembelajaran menuntut pendidik untuk terlebih dahulu menentukan tujuan akhir pembelajaran dengan perspektif berpihak pada siswa, sehingga rancangan pembelajaran akan mengutamakan pertumbuhan serta kebutuhan siswa dalam setiap tahapan pembelajarannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Farila Gobal. Saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat, yaitu keterkaitan prinsip understanding by design dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Understanding by design merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran. Kemudian kaitan UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu di mana tujuan pembelajaran merupakan prioritas guru karena dilakukan di awal guru menentukan asesmen sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai terukur dengan jelas, memudahkan guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian ada tahapan prinsip understanding by design. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, di mana disusun dengan memperhatikan karakter peserta didik dan sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kemudian yaitu menentukan asesmen, di mana asesmen yang digunakan sesuai konsep assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan, model, strategi, metode, dan media pembelajaran, serta dirancang berdasarkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Supriyanto Belainjong akan memberikan penjelasan terkait dengan prinsip understanding by design atau UBD. Jadi pada prinsip ini yang perlu kita lakukan adalah hal pertama yang perlu kita lakukan adalah penentuan tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran harus disusun dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, serta guru harus mengetahui kebutuhan belajar dan tingkat capaian peserta didik sebelum menentukan kompetensi yang diharapkan. Kemudian selanjutnya setelah menentukan tujuan, kita menentukan atau membuat asesmen pembelajaran.
Nah, dalam menentukan asesmen pembelajaran ini harus didasari pada informasi yang diperoleh mengenai kebutuhan belajar pula. Asesmen dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar harus menciptakan suasana belajar yang dapat mengekspresikan pemahaman siswa menggunakan 1. Pendekatan pembelajaran, 2. Model pembelajaran, 3. Strategi pembelajaran, dan 4. Metode pembelajaran. Nah, dalam menyusun kegiatan belajar harus berdasarkan tujuan dan asesmen pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahayu Lestari Lantang dari kelas PGSD 2 PPG Calon Guru gelombang kedua tahun 2024. Saya akan menjelaskan peta konsep keterkaitan prinsip UBD dan tujuan pembelajaran. Pertama, menentukan tujuan. Pada tahap awal UBD, guru menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari peserta didik sambil mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik mereka. Kedua, menentukan asesmen. Asesmen mengukur ketercapaian tujuan dengan metode assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning untuk memastikan peserta didik mencapai hasil pembelajaran. Yang ketiga, merancang pembelajaran. Guru merancang kegiatan belajar yang didukung tercapainya tujuan dengan pendekatan yang sesuai karakteristik siswa dan kebutuhan pembelajaran. Adapun elemen pendukung, guru, murid, dan materi yang mendukung pembelajaran seperti buku, video, atau media lainnya. Pengelolaan kelas yang baik, serta umpan balik berkala untuk meningkatkan proses belajar. Selanjutnya ada pendekatan. Terdapat 2 jenis pendekatan utama, yaitu student-centered yang mendorong partisipasi aktif siswa dan teacher-centered yang menempatkan guru sebagai sumber utama informasi. Yang terakhir ada strategi pembelajaran. Pembelajaran dikelompokkan menjadi exposition discovery learning dan group individual learning. Strategi pembelajaran dibedakan menjadi induktif dan deduktif berdasarkan cara penyajiannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfia. Prinsip UBD Understanding by Design berfokus pada menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum menyusun strategi pembelajaran dan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan. UBD digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyinkronkan tujuan langkah dan evaluasi pembelajaran UBD. Tahap-tahap prinsip UBD. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Guru perlu mengetahui kebutuhan belajar dan tingkat capaian peserta didik sebelum menentukan kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, menentukan asesmen. Proses ini merupakan pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kebutuhan, perkembangan, dan capaian hasil belajar. Kemudian, hasil ini digunakan untuk refleksi dalam meningkatkan kualitas belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. Melalui pendekatan yang sesuai, dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran, menentukan model strategi yang akan digunakan, serta mempersiapkan media pembelajaran. Kaitan UBD dengan capaian tujuan pembelajaran, yaitu memudahkan guru memilih model, strategi, dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan prinsip UBD, guru memiliki prioritas tujuan pembelajaran agar mencapai hasil yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'arif dari bidang studi PGSD PPG Calon Guru tahun 2024 Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Understanding by Design atau UBD. Understanding by Design atau UBD dimaknai sebagai sebuah desain model pembelajaran yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai atau berdasarkan tujuan pembelajaran. Ada 3 tahapan dalam prinsip UBD. Yang pertama, menentukan tujuan, kedua, menentukan asesmen, dan ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. Keterkaitan Understanding by Design dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu 1. Dengan menentukan tujuan pembelajaran di awal yang menerapkan prinsip UBD, guru dapat melakukan prioritas tujuan pembelajaran sehingga efektif dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang kedua, guru menentukan metode penilaian dan tugas agar ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan terukur dan jelas. Dan yang ketiga, memudahkan guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Erlis Madiles, kelas G2,
Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan prinsip UBD dan tujuan pembelajaran. UBD atau Understanding by Design merupakan kerangka perencanaan dalam proses pembelajaran yang mendukung guru dalam merancang kurikulum, pengajaran, dan penilaian dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kinerja peserta didik. Prinsip ini dikenal dengan perancangan mundur atau backward. UBD dan kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Dalam pendekatan UBD, hal utama yang perlu diperhatikan antara lain penentuan tujuan pembelajaran yang jelas, fokus pada pemahaman yang mendalam, identifikasi indikator ketercapaian, merancang pembelajaran yang relevan, dan evaluasi pembelajaran. Penentuan pembelajaran di awal tahapan UBD yang kemudian diukur dengan asesmen yang sesuai akan mempermudah guru menyesuaikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Menungko. Pada saat ini saya akan menjelaskan pada konsep yang telah saya buat. Tahap prinsip UBD. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menentukan asesmen pembelajaran. Ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, keterkaitan prinsip UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dengan menentukan tujuan pembelajaran melalui prinsip UBD, guru dapat memilih prioritas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kedua, asesmen pembelajaran. Guru dapat menentukan penilaian dan memberikan tugas yang sudah terukur secara jelas guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Membantu guru dalam memilih pendekatan, model, strategi, dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Halo, saya Christine Minggu Paltongan. Prinsip UBD atau Understanding by Design merupakan kerangka kerja yang berfokus pada tercapainya tujuan pembelajaran serta pemahaman mendalam peserta didik. Tahapan UBD disebut juga backward design atau perencanaan mundur dengan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan asesmen berdasarkan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran berdasarkan asesmen dan tujuan pembelajaran. Nah, keterkaitan prinsip UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, pembelajaran lebih terstruktur karena semua tahapan saling terkait. Yang kedua, metode, strategi, ataupun model pembelajaran yang digunakan sesuai. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi terpusat pada peserta didik. Terima kasih. Halo, saya Friska Puranan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip Understanding by Design. Understanding by Design adalah pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada tujuan pembelajaran dan pemahaman siswa. Alur UBD menggunakan pola perencanaan yang terbalik atau mundur. Prinsip Understanding by Design berfokus pada 3 tahap, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, menentukan asesmen, dan yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. Adapun kaitan Understanding by Design dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan menentukan tujuan pembelajaran melalui prinsip UBD, guru dapat memilih prioritas tujuan pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, membantu guru dalam memilih pendekatan, model, strategi, dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Susiati. Saya akan menjelaskan hubungan Understanding by Design dengan tujuan pembelajaran. Prinsip Understanding by Design yaitu suatu rancangan pembelajaran yang disusun dengan alur mundur dimulai dari 1. Menentukan tujuan, di mana tujuan ini disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungannya. Tujuan pembelajaran memuat 2 komponen, yakni kompetensi dan lingkungan materi. Yang kedua, merancang asesmen yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa mencapai hasil yang diinginkan dan menunjukkan pemahamannya melalui penilaian. Prinsip-prinsip dalam UBD secara langsung mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran dengan memastikan bahwa semua aspek pengajaran mulai dari perencanaan tujuan, penilaian, hingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terfokus pada hasil yang diinginkan. UBD memastikan bahwa tujuan pembelajaran tidak hanya tercapai, tetapi juga tercapai dengan cara mendalam dan bermakna bagi siswa.
Salam dan bahagia semuanya. Perkenalkan, nama saya Irena Wawaruntu. Saat ini saya akan menjelaskan keterkaitan prinsip Understanding by Design atau UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Understanding by Design atau UBD merupakan pendekatan pembelajaran yang fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Pendekatan ini melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mencakup kompetensi dan lingkup materi yang akan diajarkan. Yang kedua, menentukan asesmen. Asesmen didesain berdasarkan informasi tentang perkembangan dan kebutuhan siswa. Terdapat 3 jenis asesmen. Yang pertama, asesmen for learning. Yang kedua, asesmen as learning. Yang ketiga, asesmen of learning. Yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan disusun berdasarkan asesmen dan tujuan yang telah ditetapkan. Guru harus memilih pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi pemahaman siswa. Keterkaitan prinsip Understanding by Design dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan menentukan tujuan pembelajaran melalui prinsip UBD, guru dapat memilih prioritas tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kesesuaian antara tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran sangat penting untuk memastikan pencapaian hasil belajar yang optimal. Perkenalkan, saya Hardianto akan menjelaskan tentang prinsip UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. UBD adalah metode perencanaan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian hasil pembelajaran yang diinginkan dengan menggunakan proses desain mundur yang terdiri dari menentukan tujuan, kemudian yang kedua yaitu menentukan asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan evaluasi informasi tentang pembelajaran siswa untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menentukan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari menciptakan suasana belajar yang dapat mengekspresikan pemahaman siswa dengan menggunakan pendekatan, model, dan strategi. Kemudian adapun keterkaitannya yaitu guru dapat memilih prioritas tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan